Berhadapan di laga kualifikasi babak pertama, pelatih Brunei akui beratnya lawan timnas Indonesia. Sintayong buktikan sayangnya ketika melatih timnas Indonesia. Erick Thohir ungkap kabar terbaru terkait proses naturalisasi pemain keturunan. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Pelatih Brunei akui beratnya lawan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akhirnya mengakhiri perjalanan awalnya menuju Piala Dunia 2026. Skuad Garuda baru saja bersuah Brunei Darussalam di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Laga yang baru saja digelar di Stadion Gelora Bung Karno itu berlangsung cukup ketat, di mana kedua pelatih menurunkan pemain terbaiknya. Hal itu dikarenakan timnas Indonesia maupun Brunei Darussalam ingin merebut tiket menuju kualifikasi Piala Dunia babak kedua zona Asia. Terlepas dari hasil laga tersebut, membuat pelatih Brunei Darussalam yakni Mario Rivera buka suara. Menurut pelatih asal Spanyol itu, pertandingan ini cukup berat untuk Brunei Darussalam. Apalagi ranking timnas Indonesia jauh berada di atas Brunei Darussalam. Bahkan dirinya mengatakan jika hasil imbang saja merupakan predikat apik untuk timnya. Mario Rivera menambahkan jika dirinya sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi skuad arahan Sintayong, walaupun sudah mendapat bocoran terkait pemain timnas dari Paul Munster yang pernah melatih tim Bayangkara FC. Di sisi lain, Kapten Brunei Darussalam, Hendra Azam Idris justru senang ketika bertandang ke Indonesia. Dirinya merasa seperti saudara sendiri dibandingkan dengan negara lain. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Sintayong juga turut mengomentari jalannya pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu sebelumnya mempunyai dua permintaan untuk anak asuhnya. Permintaan pertama yakni para pemain ditekankan tidak meremehkan Brunei Darussalam, sehingga bisa fokus menghadapi laga tersebut. Dan permintaan kedua yakni para penggawa Garuda diminta mencetak gol sebanyak-banyaknya. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan telak agar bisa bersantai di leg kedua. Di samping itu, laga ini sejatinya juga disorot oleh media asal Inggris yakni The State Zone. Dalam artikel yang dibuat pada 10 Oktober lalu, mereka memprediksi timnas Indonesia bakal menang mudah atas Brunei Darussalam. Erick Thohir ungkap proses naturalisasi pemain keturunan. Sebagaimana diketahui, belakangan ini kabar naturalisasi pemain keturunan baru sedang hangat diperbincangkan oleh supporter timnas Indonesia. Salah satu pemain yang paling ditunggu ialah pemain Swansea City yakni Nathan Joaon. Pemain 21 tahun ini sebelumnya mengutarakan secara langsung terkait keterbukaannya membela timnas Indonesia. Hal itu pun langsung direspon oleh pelatih timnas Indonesia, yakni Sintayong. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan itu akan memantau sang pemain terlebih dahulu sebelum dinaturalisasi. Namun, kini terbaru Sintayong mengatakan jika proses naturalisasi bek berusia 21 tahun itu tengah digodok oleh PSSI. Tetapi dirinya tak tahu seberapa jauh proses tersebut. Di samping itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespon hal tersebut. Ex-presiden Inter Milan itu mengaku jika dirinya belum tahu menahu soal proses naturalisasi sang pemain. Terlepas dari hal itu, Erick Thohir memang dikenal sebagai Ketua Umum PSSI yang tak mau sesumbar terlebih dahulu jika hal tersebut belum terjadi. Di sisi lain, dirinya juga gemar membuat kejutan-kejutan untuk timnas Indonesia. Ex-presiden Inter Milan itu menambahkan jika saat ini dirinya sedang menggodok proses naturalisasi JIZ. Erick Thohir berharap proses naturalisasi pemain klub Italia Venezia tersebut lekas rampung. Proses naturalisasi Izes memang sudah dimulai sejak beberapa waktu silam. Sang pemain juga sudah bertatap muka dengan Erick untuk membahas perihal rencana membela timnas Indonesia. PSSI saat ini tampak mengejar waktu untuk menaturalisasi bek berdarah Belanda itu. Sebab Izes rencananya hendak diikutkan untuk skuad Piala Asia 2023.
Sintayong buktikan sayangnya ketika melatih timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan tiket menuju babak kualifikasi Piala Dunia babak kedua zona Asia. Di laga ini, skuad Garuda bersua dengan sesama tim dari Asia Tenggara, yakni Brunei Darussalam, di mana laga pertama digelar di Stadion GBK dan di laga kedua bakal digelar di Stadion Hasanal Bolkiah pada 17 Oktober mendatang. Dalam menghadapi laga tersebut, pelatih timnas Indonesia Sintayong sejatinya membawa pemain muda untuk memperkuat skuad Garuda. Tercatat ada 3 pemain muda baru yang dibawa Sintayong untuk mengarungi ajang bergengsi ini. Di antaranya ialah Arhan Fikri, Zaki Ashraf, dan Hoki Caraka. Sebelumnya, keputusan pelatih asal Korea Selatan itu menjadi sorotan supporter timnas Indonesia. Namun, Sintayong memiliki alasan sendiri terkait pemanggilan pemain tersebut. Ex-pelatih timnas Korea Selatan itu menjelaskan maksudnya memanggil ketiga pemain tersebut ke tim senior. Menurutnya, pemanggilan ini akan berdampak baik untuk Arhan, Hoki, dan Zaki. Pasalnya, mereka bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari para kakak tingkatnya. Dengan begitu, Sin yakin ketiganya akan berkembang lebih baik lagi ke depannya. Di lain sisi, ada maksud terselubung di balik pemanggilan ketiga pemain muda ini. Sin seolah-olah menunjukkan rasa sayangnya kepada timnas Indonesia. Ia ingin timnas Indonesia memiliki nasib baik dengan berlanjutnya regenerasi pemain. Beberapa waktu yang lalu pun, pelatih berusia 52 tahun itu berharap bisa membangun fondasi yang cukup kuat jika dirinya sudah tidak melatih timnas Indonesia.